Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Firdaus, Tambuk F551 19 156. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang API Gateway. API Gateway adalah gerbang dari beberapa API yang bertindak sebagai titik masuk tunggal untuk grup Microsoft Service yang ditentukan dan berfungsi sebagai management API, merek beberapa API, authentication API, dan sebagainya. API Gateway juga bisa disebut pemrograman yang berada di depan Application Programming Interface API yang menangani terjemahan protokol. Pemrograman ini sangat berguna jika kalian yang dibuat dengan microservice menggunakan beberapa API yang berbeda. API Gateway bisa juga disebut sebagai aplikasi atau server yang bertindak sebagai single entry point pada sistem yang kita bangun. Dalam hal ini adalah aplikasi yang kita bangun dengan struktur Microsoft Service. Apa fungsi API Gateway? Dari pengertian di atas sudah kita bisa ketahui bahwa fungsi dari gateway adalah media yang menghubungkan satu jaringan komputer ke jaringan yang lainnya yang memiliki sistem protokol berbeda. Dengan begitu, informasi yang disebarkan pun jadi lebih luas tersebar dan dalam jangkauan yang lebih luas. Dikarenakan penggunaan sebagai perangkat hubungan jaringan komputer, gateway sering disamakan dengan router. Di sini ada juga microservice itu sendiri sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa service atau kumpulan dari beberapa API yang biasanya berbentuk reset API yang digunakan pada protokol HTTP. Hal ini disebabkan karena klien bisa hanya mengakses satu URL reset API, sedangkan microservice memiliki banyak service reset API. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, maka kita bisa menggunakan API Gateway. Ada banyak contoh API Gateway yang beredar di pasaran seperti Express Gateway, Kong, Take, API Umbrella, dan sebagainya. Pada tutorial kali ini kita menggunakan Express Gateway yang dibangun oleh Network Express SJ. Microservice, sebuah service di mana service tersebut difokuskan untuk fungsi tertentu. Kumpulan service ini bila saling berkomunikasi dapat menjadi sebuah sistem yang besar. Jadi kesimpulannya, microservice adalah komponen kecil perangkat lunak yang khusus dalam suatu tugas tertentu dan kerjasama untuk mencapai tugas tingkat tinggi. Aplikasi dirancang agar setiap fungsi bekerja secara independen dan setiap fungsi dapat menggunakan teknologi stick sesuai dengan kebutuhan yang berarti akan pada teknologi yang berada dalam satu aplikasi besar. Microservice dapat banyak perhatikan di akhir ini. Oke. Saran sih semoga dengan tulisan ini dapat memberikan pemahaman tambahan pada pembaca dan penulis. Berharap dan penulisan ini dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan teknologi informasi. Dan sampai di sini, thank you, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.